Ya, terima kasih untuk pemakalah ya. Tadi sudah menjelaskan tentang respon Muhammadiyah dan NU terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Saya akan menambahkan beberapa poin penjelasan. Sebelum kita membahas bagaimana respon Muhammadiyah dan NU, kita akan review sedikit tentang sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda ya. Jadi pendidikan dan pengajaran pada masa kolonial Belanda ini dilaksanakan oleh Zending. Zending ini adalah organisasi yang menyebarluaskan agama Kristen Protestan. Nah, misi Belanda itu selain menjajah Indonesia karena untuk perdagangan, mengambil rempah-rempah, tetapi juga mereka melakukan misi misionaris ya, ingin menyebarluaskan agama Kristen. Dan penyebarluasan agama Kristen ini diantaranya dilakukan di sekolah-sekolah gitu kan. Kita tahu di Indonesia ini sekolah yang eksis, meskipun saat itu belum bisa dikatakan sebagai pendidikan formal, itu adalah pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam ini sejalan dengan masuknya Islamisasi di Indonesia. Kalau kita pernah belajar tentang Islamisasi ke Indonesia, ini kan melalui beberapa saluran ya. Saluran pertama adalah perdagangan, jadi perdagangan yang dilakukan oleh Gujarat, Arab, India, Cina, Persia, dan lain sebagainya, itu awalnya mereka melakukan perdagangan, kemudian dengan perdagangan itu mereka mengislamkan masyarakat Indonesia yang ada di pesisir pantai ya, karena kan mereka berlabuh dan bermukim di pesisir pantai. Kemudian selain melalui jalur perdagangan, mereka juga islamisasinya melalui pernikahan dengan bangsawan ya, dengan putri-putri raja misalnya yang ada saat itu di Indonesia. Kemudian juga melalui jalur pendidikan. Jadi setelah melakukan islamisasi, tentu saja bagaimana mendidik orang-orang yang baru masuk Islam itu dengan pendidikan ketauhidan, yang tadinya percaya kepada banyak Tuhan, yang tadinya menyembah agama Ardi, kemudian berpindah kepada Islam, tentu diajarkan gitu ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah, Esa. Kemudian diajarkan juga tata cara ibadahnya, diajarkan cara membaca Al-Quran, kemudian sumber hukum Islam itu kan Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, maka diajarkan juga bahasa Arab, mengaji kitab kuning gitu kan. Nah, jadi pendidikan yang eksis di Indonesia pada masa awal itu memang pendidikan Islam, sejalan dengan masuknya Islamisasi di Indonesia. Nah, ketika Belanda datang ke Indonesia, tentu saja mereka ada fanatisme agama ya. Jadi setiap agama pada prinsipnya itu fanatik terhadap agamanya masing-masing, dan mereka ingin agamanya yang eksis gitu ya. Jadi salah satu misi kolonialisme itu adalah juga menyebarkan agamanya gitu. Nah, kemudian tujuan dari sekolah yang didirikan oleh Zending Belanda ini tadi adalah mendidik murid-murid menjadi guru, dan pelajarannya itu ada pelajaran umum. Tujuannya adalah mendidik calon pendeta ya, yang khusus dalam bidang agama. Jadi dididik pendeta-pendeta ini, kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia, kemudian didirikanlah sekolah-sekolah Belanda yang muatan pendidikannya itu diantaranya adalah pendidikan agama Kristen gitu. Kemudian berkembang pada akhir abad ke-19, ada dua lembaga keagamaan yang ada di Indonesia, yaitu lembaga keagamaan yang didirikan Belanda dan lembaga keagamaan Islam yang berperan membantu mengembangkan pendidikan masyarakat. Jadi tadi pendidikan Islam kan berkembang sejak Islamisasi di Indonesia. Jadi kalau awalnya belajarnya itu di masjid atau misalnya di rumah-rumah si ulama itu atau di rumah ustadz gitu ya. Jadi ada siswa, ada murid-murid yang mengelilingi guru gitu. Kemudian mereka belajar satu kitab ya, misalnya kitab fikih, kemudian dan biasanya itu tidak tersistem ya. Jadi nggak seperti sekolah kita zaman sekarang, misalnya ada kurikulumnya, ada jenjang pendidikannya, misalnya jenjang pendidikan dasar, kurikulumnya bisa membaca, menulis, ada pelajaran matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Nah, waktu awal Islamisasi di Indonesia itu tergantung ustadznya, tergantung ulamanya, dia mau ngajarin kitab apa dulu, misalnya fikih sunnah dulu, udah selesai satu kitab, nanti baru beralih ke kitab yang lain. Jadi tergantung dia belajar sama ustadz siapa gitu. Nah,
Jadi ini berkembang, yang tadinya dia hanya murid-murid di sekitar pesisir pantai itu tadi, yang di dekat para saudagar tadi, lama-kelamaan karena muridnya ini banyak ya, tidak hanya dari Pulau Jawa tadi, mulai ada datang dari Sumatera, datang dari Kalimantan, datang dari Sulawesi gitu ya, yang tidak tercatat hanya saya belum membaca misalnya ada yang dari Papua ya, karena sampai di beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu hampir di semua provinsi atau di semua pulau besar di Indonesia itu ada kerajaan Islam. Tetapi kerajaan Islam di Papua saya belum membaca gitu ya. Karena ya mungkin karena ya sampai sekarang juga kan di Papua sendiri kan akses transportasinya kan sulit ya. Misalnya untuk distribusi pangan aja bahkan kalau mau beli bahan bangunan atau sembako itu kan melalui pesawat kecil antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Barangkali karena kesulitan akses itu juga sehingga tidak ada atau mungkin belum ditemukan gitu ya tentang kerajaan Islam di Papua gitu. Tapi di pulau lain ada ya, di Sumatera ada, di Jawa banyak ya, di Kalimantan banyak, di Sulawesi juga banyak gitu ya. Di Nusa Tenggara juga ada gitu ya, hanya di Papua saja yang tidak terdata gitu ya kerajaan Islamnya. Nah, jadi ketika pendidikan Islam itu eksis di Indonesia, itu kan menambah fanatisme agama ya masyarakat gitu kan. Ini agak mengganggu Belanda memang gitu ya, agak mengganggu Belanda sehingga pada saat itu yang bisa sekolah di sekolah Belanda itu hanya anak-anak Belanda. Kemudian yang tahap selanjutnya mereka juga akhirnya membolehkan anak-anak bangsawan Indonesia untuk sekolah di sekolah Belanda. Tetapi anak-anak dari misalnya rakyat biasa itu tidak bisa bersekolah di sekolah Belanda, sehingga pendidikan Islam tetap diminati oleh masyarakat gitu ya. Dan ini menurut Belanda merupakan tantangan dan saingan buat mereka gitu, sehingga si Belanda ini untuk menekan lembaga pendidikan Islam itu mereka mengultimatum dengan berbagai macam ketentuan, dengan berbagai macam kebijakan yang melarang lembaga pendidikan Islam itu berkembang. Tapi kan karena memang lembaga pendidikan Islam itu sudah eksis lama, Belanda hanya bisa menekan untuk tidak, misalnya kayak pesantren-pesantren gitu ya, itu tidak boleh ada di kota-kota. Jadi sekolah yang ada di kota, yang ada di ibu kota di Indonesia itu hanya sekolah Belanda. Untuk pesantren-pesantren itu minggir gitu loh, ke desa, ke kampung gitu kan. Jadi makanya sampai sekarang kalau kalian perhatikan nih, di antara kalian kan ada yang dari pesantren ya. Siapa yang dari pesantren? Halo? Ada yang dari pesantren? Masih menyimak kah? Masih, Bu. Ya, yang dari pesantren siapa? Ada? Ya, Ibu. Dari pesantren mana? Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah Di mana itu? di Pondok Aren. Di Pondok Aren. Jakarta ya? Tangerang Selatan, Bu. Oh, di Tangsel. Ya. Itu adanya di pusat kotanya atau di mana? Enggak, Bu. Pinggiran. Nah, kan? Ya, di pinggiran. Terus ada lagi dari pesantren mana? Ya, saya ingin mencontohkan ya. Jadi ini kaitannya dengan kebijakan Belanda pada saat itu, karena mereka tidak mau pesantren itu berkembang dengan baik gitu ya. Akhirnya Belanda itu mengambil satu kebijakan, pesantren-pesantren itu boleh ada tapi di tempat terpencil gitu, di kampung, di desa gitu ya. Nah, itu bisa dilihat berkembang sampai sekarang ya, meskipun pesantren itu sudah besar sekali, tetapi mereka posisi pondoknya itu kan masih di desa ya, masih di kampung banget. Contoh dari Sumatera misalnya, di Sumatera Utara itu ada pesantren namanya Mustafawiyah. Nah, pesantren Mustafawiyah itu termasuk pesantren yang besar ya, terbesar dan cukup tua ya.
zaman ibu saya itu sekarang umurnya udah 60-an tahun, nah itu dulu nyantri di Mustafawiyah. Dan itu meskipun pesantrennya besar, itu adanya di kampung, melewati hutan-hutan gitu kan. Nah, terus ada lagi pesantren kalau di Pulau Jawa, contohnya mulai dari Banten. Di Banten itu ada pondok pesantren Dar El Qolam. Mungkin ada yang di sini dari Dar El Qolam. Nah, itu Saya, dia Bu, kan. MTS-nya, Bu. Nah, Dar El Qolam berapa? Dar El Qolam 1, Bu. Dar El Qolam 1, ya. Saya dulu juga dari Dar El Qolam, tapi dulu belum sebesar sekarang, masih 1. Kalau sekarang kan sudah berkembang jadi 4 ya. Nah, itu meskipun pondoknya sudah berkembang pesat, sudah lulusannya banyak, kemudian pesantren terbesar di Banten, tetapi kan posisinya bukan di tengah kota kan? Dia masuk gitu ya dari Jalan Raya Serang itu, yang jalan utama itu dia masih masuk ngelewatin kampung-kampung, ngelewatin sawah gitu ya, di tengah sawah ada pesantren besar sekali gitu. Nah, di Gontor juga kan nama pesantrennya Darussalam, tetapi orang biasanya memang yang dikenal adalah nama kampungnya. Jadi nama kampungnya Gontor, jadi disebutnya orang lebih kenalnya pesantren Gontor gitu. Itu juga kan meskipun pesantren udah besar sekali, bahkan lulusannya sudah jadi pejabat-pejabat di negeri ini gitu ya, tetapi tetap saja lokasinya itu kan tidak di ibu kota provinsi gitu kan. Nah, itu sebagian mungkin karena peninggalan era kebijakan Belanda ini ya, jadi pesantren masih ada bukan di tengah kota gitu ya, masih di pinggir-pinggir gitu ya, walaupun sekarang sudah berkembang dengan pesat. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini, ini tadi abad ke-19, selanjutnya pada abad ke-20, sistem pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan barat, yang diberikan oleh Belanda untuk anak-anak Eropa. Jadi hanya anak-anak Belanda saja yang bisa sekolah di sekolah Belanda, dan sistem pendidikannya mengadopsi dari negara Belanda sendiri gitu ya. Karena memang mereka mencetak calon-calon pemimpin di masa mendatang gitu ya. Kan Belanda menjajah di Indonesia lama sekali ya, 350 tahun ya. Nah, itu jadi mereka mendidik anak-anaknya itu untuk jadi calon penjajah berikutnya gitu, yang memimpin di tempat jajahannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya lama-kelamaan mereka juga mulai memberikan pendidikan itu untuk anak-anak bangsawan, tetapi juga terbatas gitu ya. Dan meskipun anak bangsawan itu di kemudian hari bekerja di kantor pemerintahan Belanda, tetapi tetap kantor pemerintahan itu bukan sebagai bukan pengambil kebijakannya lah gitu ya, misalnya karyawan kelas bawah gitu yang bisa disuruh-suruh, tetap pemimpinnya itu adalah orang Belanda itu tadi gitu. Nah, kemudian ini selanjutnya ada pendidikan Islam yang terpisah dari pendidikan Belanda. Jadi pendidikan Islam ini yang melanjutkan yang tadi saya ceritakan itu ya, sudah eksis di Indonesia, dan mereka ini kayak minyak dengan air gitu, nggak bisa menyatu gitu. Ya itulah akhirnya Belanda merasa tersaingi dan dia meminggirkan sekolah-sekolah Islam itu ke kampung-kampung gitu. Nah, karakteristik sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda ini bisa dibilang dualisme ya. Sikap ini ditandai dengan adanya 2 hal yang saling bertentangan. Jadi memang ada perbedaan antara pendidikan anak-anak Belanda dengan pendidikan anak-anak Jawa gitu ya. Ada kelas-kelasnya ya gitu, ada kastanya. Kemudian ada gradualisme. Gradualisme ini siasat atau usaha untuk membentuk lingkungan yang sosialis dengan melakukan pembaharuan sosial. Nah, ini Belanda melakukan gradualisme ini karena mereka ingin supaya anak-anak mereka ini, anak Belanda yang ada di tanah jajahan lebih maju dibandingkan dengan anak-anak Jawa gitu ya. Jadi tetaplah mereka pengennya yang meneruskan adalah anak-anak Belanda sendiri gitu ya di tanah jajahan itu gitu. Jadi kalaupun mereka memberikan kesempatan kepada anak bangsawan tadi, misalnya anak adipati atau anak pejabat pemerintahan di kantor Belanda yang dari pribumi gitu ya, itu semacam formalitas saja gitu, dan kalaupun nanti mereka bekerja di kantor pemerintahan ya hanya ya posisi-posisi bawahan lah gitu, posisi pesuruh-pesuruhnya gitu. Kemudian ada prinsip konkordansi, ini tujuannya supaya sekolah yang ada di Indonesia ini tetap ada
kurikulum dan standar pendidikan yang setara dengan sekolah yang ada di Belanda gitu ya. Jadi mereka menerapkan satu kurikulum yang sama lah gitu. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, kalau pendidikan Islam sebelumnya itu berbeda antara misalnya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, ya tergantung gurunya, tergantung ustadznya dia mau ngajarin apa gitu. Jadi tidak ada kurikulum yang standar sama gitu ya. Kenapa harus ada kurikulum yang sama? Contoh sekarang, kalau di masa sekarang nih ya, kan sudah ada kurikulumnya, standarnya. Kalau di tingkat SD, apa aja kurikulumnya, SMP apa aja. Jadi kalau lulus dari SD, dia mau melanjutkan sekolah di mana saja, itu kurikulumnya sama gitu. Lebih enak belajarnya gitu kalau tersistem seperti itu. Kemudian kontrol sentral yang kuat. Jadi pemerintah Belanda ini punya peran yang penting dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Kemudian kalau ada perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan gitu ya. Dan ini langsung dipertanggungjawabkan kepada Raja Belanda saat itu. Nah, keputusan Gubernur Jenderal Belanda ini berdampak pada pendidikan yang ada di Pulau Jawa gitu ya, sehingga pendidikan untuk masyarakat Jawa ini diperketat. Nah, tujuan keterbatasan ini adalah untuk mendidik anak-anak Jawa ini sebagai pegawai rendahan, tadi yang seperti saya ceritakan gitu ya, paling ya jadi mandor gitu kan. Sementara buruh-buruh perkebunannya itu adalah rakyat jelata gitu ya, jadi orang pribumi diminta untuk memandori bangsanya sendiri gitu ya, hanya karena gaji yang tidak seberapa dia si mandor pribumi ini ya nyiksa buruh Indonesia gitu kan ya. Ya ini apa miris sekali gitu ya. Kemudian tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Sekolah yang diperuntukkan bagi anak Belanda ini sudah terorganisasi dengan lengkap ya dibanding dengan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Jawa. Jadi mutu pendidikannya beda walaupun Belanda memberi kesempatan kepada anak-anak bangsawan tadi ya. Kemudian pendidikan ini diperlambat oleh pemerintah kolonial karena Belanda ini merasa kalau sekolah-sekolah untuk pribumi ini diperluas dan dipermudah, ini bisa memperburuk ya pemerintahan kolonial Belanda. Kebetulan sekarang kalian tahu Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? 28 Oktober. Ya, baru berapa minggu yang lalu ya perayaan Sumpah Pemuda. Nah, di antaranya itu kan gerakan Sumpah Pemuda itu kan ada kesadaran di antara para pemuda bahwa kalau kita terpecah belah, tercerai-berai itu lebih mudah dikalahkan oleh Belanda. Tetapi dengan persatuan, dengan kesatuan, berorganisasi ya, bangkit kesadaran untuk lebih terdidik, untuk melakukan pembaharuan gitu ya. Nah, itu akhirnya gerakan Sumpah Pemuda ini lambat laun menjadi satu gerakan yang merongrong Belanda gitu kan, dan terbukti tahun 45 kita merdeka kan, walaupun cukup panjang ya dari tahun 28 sampai tahun 45 gitu ya. Nah, artinya kesadaran inilah yang selalu ditakuti oleh Belanda gitu ya, sehingga dia mendiskreditkan, mendiskriminasi sekolah-sekolah Islam seperti pesantren gitu ya, kemudian sistemnya dipersulit gitu. Nah, tetapi ya dengan kesatuan bangsa kita ya, dengan gerakan para pemuda, dan jangan lupa gitu ya, di tahun 28 itu juga saat Sumpah Pemuda itu tahun yang sama adanya gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan. Jadi mulai ada organisasi-organisasi perempuan yang mereka ini, kalau dulu kan perempuan ini didiskriminasi ya, makanya ada tokoh R.A. Kartini, emansipasi perempuan gitu ya. Ya jangankan perempuan, orang rakyat aja yang laki-laki juga sekolahnya juga terbatas gitu ya, apalagi perempuan gitu kan. Nah, kenapa misalnya Kartini ini menjadi ikon emansipasi perempuan, padahal tokoh pahlawan perempuan Indonesia kan banyak ya. Siapa aja yang kalian kenal pahlawan Indonesia perempuan? Cut Nyadin, Bu. Cut Nyadin dari Aceh, terus siapa lagi? Dewi Sartika, Ibu. Nah, Dewi Sartika, banyak sekali ya tokoh pahlawan perempuan Indonesia. Tetapi yang ditonjolkan adalah R.A. Kartini. Kenapa?
Karena R.A. Kartini ini kan putri bangsawan ya, adipati ya suaminya, terus bapaknya juga termasuk pejabat juga ya, dekat dengan Belanda. Teman-temannya R.A. Kartini ini adalah Belanda gitu kan, dia bersurat kepada teman-temannya yang Belanda gitu. Jadi ya karena Belanda ini ingin eksis lah gitu ya, jadi memang yang ditokohkan adalah yang dekat dengan Belanda itu tadi. Sementara pahlawan-pahlawan perempuan yang lain itu kan mereka itu angkat senjata untuk melawan penjajah Belanda gitu. Nah, kembali lagi jadi gerakan-gerakan kesadaran pembaharuan kebangsaan gitu ya, patriotisme, inilah yang akhirnya cikal bakalnya itu mendorong perlawanan terhadap penjajah Belanda gitu. Jadi meskipun Belanda tadi sudah mengeliminir gitu ya, meminimalisir peluang bangsa kita ini lebih terdidik, lebih pintar sehingga bisa menyuarakan haknya gitu ya. Nah, tetapi tetap saja akhirnya kan kita bisa merdeka gitu ya. Nah, kemudian kita ke lahirnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini didirikan di Jogja tanggal 8 Zulhijjah tahun 1912, dipelopori oleh Ahmad Dahlan ya, dan termasuk salah satu organisasi Islam yang tertua. Kemudian bagaimana respon Muhammadiyah terhadap sistem pendidikan kolonial? Jadi Ahmad Dahlan ini menolak ya. Awalnya beliau ini menolak sistem pendidikan kolonial Belanda. Jadi menurut Ahmad Dahlan pendidikan Belanda itu diskriminatif gitu. Kemudian menurut Ahmad Dahlan perlu dilaksanakan satu pendidikan yang menyeluruh dan dilaksanakan dalam sistem asrama gitu ya, dan dikelola dengan prinsip kekeluargaan. Karena menurut Ahmad Dahlan dengan sistem asrama atau sistem pondok ini, kebersamaan guru dan murid ini bisa berlangsung ya. Jadi tidak hanya, kan kalau di sekolah itu terbatas, misalnya dari pagi sampai siang, atau kalau yang IT, kalau yang sekarang ini bisa sampai sore gitu kan. Nah selesai itu udah, nanti dia berinteraksi dengan lingkungan pertemanannya di luar sekolah gitu ya. Nah, kita nggak tahu di jalan itu dia ketemu dengan siapa, bergaulnya dengan siapa gitu kan. Nah, sementara kalau melalui sistem pondok ini terkontrol gitu ya. Bisa dibilang 24 jam, mulai dia bangun tidur, sholat subuh, sampai nanti menjelang malam mau tidur lagi itu berinteraksi dengan gurunya gitu. Jadi karakternya itu bisa dipantau, bisa dibentuk dengan lebih baik lagi kalau melalui sistem pondok gitu ya. Nah, pendidikan karakter berbasis agama dan pendidikan akhlak menurut Ahmad Dahlan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang memang agamis dan berbudaya gitu. Kemudian pendidikan Islam Muhammadiyah ini menggunakan dua sistem. Yang pertama, jadi tadinya kan dia menolak ya, bangsa Indonesia ini awalnya menolak memang sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda, tetapi lambat laun banyak kalangan pendidikan pada masa itu yang berpikir kalau terlalu frontal menolak, maka akan semakin terdesak gitu ya. Kayak tadi misalnya disebutkan bahwa pendidikan pesantren itu tidak boleh ada di kota, didesak sampai ke desa-desa gitu ya. Sementara di kota yang bisa ikut pendidikan sekolah Belanda juga terbatas ya, hanya anak-anak Belanda dan anak bangsawan gitu. Nah akhirnya Muhammadiyah ini melunak gitu ya. Mereka mengikuti pola gubernemen ditambah dengan pelajaran agama. Jadi kurikulum pendidikan Belanda itu diadopsi oleh Muhammadiyah, hanya saja ditambahkan dengan pendidikan agama Islam gitu. Nah, kemudian Muhammadiyah ini mendirikan madrasah yang banyak mengajarkan ilmu agama. Kemudian kurikulumnya itu sebagian mengadopsi dari sekolah Belanda tadi ya, sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda, tetapi dimasukkan dengan pendidikan-pendidikan Islam gitu. Mungkin kalau sekarang sama kayak ini ya, kayak madrasah atau SDIT gitu ya. Jadi kurikulum umum dipakai, tetapi juga mereka menambahkan kurikulum agama sehingga jam belajarnya biasanya lebih panjang. Kalau jam belajar pendidikan umum yang sekolah Belanda sampai zuhur ditambah dengan pendidikan agama ya sampai sore juga gitu. Jadi double. Nah, akhirnya karena Muhammadiyah ini mengakomodasi sistem pendidikan Belanda, jadi Muhammadiyah ini menjadi sekolah Islam swasta yang pertama yang memenuhi persyaratan untuk menerima subsidi dari pemerintah Belanda gitu ya. Jadi diakui oleh pemerintah Belanda.
Kemudian tahun 23 di Jogja ini sudah ada 4 SD Muhammadiyah. Kemudian persiapan pendirian Holland Islamic School dan sekolah pendidikan guru dari Muhammadiyah ini. Nah, kemudian tahun 1925 Muhammadiyah sudah punya 29 cabang, ada 4.000 anggota. Kemudian kegiatan Muhammadiyah di bidang pendidikan, misalnya ada 8 Holland Islamic School, ini adalah sekolah guru di Jogja ya. Kemudian ada 32 sekolah dasar. Waktu itu sekolah dasarnya hanya 5 tahun. Kemudian ada sekolah Bell School, ada 14 madrasah dengan 119 guru dan 4.000 orang murid. Nah, kemudian di antara sekolah Muhammadiyah yang tertua dan terbesar ya, namanya Quick School Muhammadiyah, ini di Jogja. Kemudian ada Mu'alimin Muhammadiyah, ada di Solo dan Jakarta. Mu'alimin Muhammadiyah di Jogja. Kemudian ada Zu'amah atau Zaimat, ini di Yogyakarta. Kemudian ada kuliah Mubaligin atau Mubaligot, ini di Padang Panjang. Kemudian ada Tabligh School di Jogja. Ada Hik Muhammadiyah di Jogja, dan banyak His Muhammadiyah, ada Mulo, ada AMS, ada Madrasah Ibtidaiyah, ada Sanawiyah, ada Wusto Muhammadiyah, dan lain-lain. Nah, jadi ini semua sekolah ini didirikan pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang ya, dan tersebar di tiap-tiap cabang Muhammadiyah di seluruh kepulauan di Indonesia. Dari sejak zaman Belanda, Muhammadiyah sudah punya sekolah formal ya yang eksis gitu ya, dan ya ini tadi karena mereka mengakomodir kebijakan pendidikan dari Belanda tadi. Kalau Belanda kan tadi dia murni pendidikan umum dan pendidikan agamanya itu adalah pendidikan Kristen. Nah, kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini mereka mengadopsi kurikulum dari pendidikan Belanda, pendidikan umumnya hanya saja dimasukkan dengan pendidikan Islamnya gitu. Dan ini eksis sampai ke seluruh Indonesia. Nah, apa sih pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Jadi ada beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah ini lahir ketika kondisi pendidikan umat ini memprihatinkan ya, terutama adanya pendangkalan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh penjajah melalui sistem pendidikan yang bersifat sekuler. Nah, ini tadi pertanyaan dari Dava ya. Nah, jadi memang ini respon Muhammadiyah. Jadi memang Belanda itu mendiskreditkan dan mendiskriminasikan pendidikan Islam, terutama melalui lembaga pendidikan pesantren itu, karena mereka mau membuat sistem pendidikan yang sekuler gitu ya, biar umat Islam ini tidak fanatik terhadap agamanya gitu, biar jiwa patriotismenya hilang. Dan jangan salah, sekarang juga masih gitu ya. Jadi generasi muda kita ini, kalau kita tidak waspada, kalau dulu kan kelihatan gitu ya misinya itu, kelihatan dari kurikulumnya. Kalau sekarang nggak kelihatan, tetapi melalui kebudayaan, melalui tayangan televisi, melalui YouTube gitu ya. Apalagi sekarang kan akses internet itu kan tidak terbatas gitu ya. Dan misalnya dikondisikan seolah-olah dengan kebudayaan Korea atau kebudayaan Eropa itu lebih baik daripada kebudayaan Islam. Busananya yang dicitrakan yang bagus itu adalah misalnya busana-busana Eropa yang ya modelnya seperti itu gitu kan. Nah, itu pendangkalan nilai-nilai Islam itu dilakukan lewat jalur seperti itu sekarang gitu kan. Kemudian lewat game juga bisa gitu ya. Jadi di game itu kan kadang-kadang busananya juga kurang pantas ya. Kartun sih, tapi isinya itu yang bahaya. Contoh dulu pernah ada film yang ditentang masyarakat ya, film Shinchan. Ada yang pernah nonton film Shinchan nggak? Ada nggak? Tahu nggak film Shinchan? Yang alisnya tebel, anak-anak lucu gitu kan. Nah itu film kartun, tetapi isinya itu sangat tidak mendidik, tidak bermoral gitu. Maksudnya si Shinchan itu dilihat dia itu suka memperlihatkan bokongnya gitu kan. Terus masa anak kecil kalau ngelihat perempuan cantik dia apa gitu kan. Jadi itu tadinya orang-orang tua itu membiarkan saja anak-anak nonton kartun gitu kan. Terus waktu itu pernah ada yang menuntut ke pemerintah melalui KPI, Komisi Penyiaran Indonesia kalau nggak salah ya. Itu akhirnya ya udah tidak tayang lagi sekarang gitu ya, karena ya
Meskipun film kartun bukan berarti itu cocok ditonton oleh anak-anak karena agak mesum gitu filmnya. Terus ya begitulah, itu beberapa contoh bahwa pendangkalan nilai-nilai Islam itu banyak terjadi dari masuknya budaya-budaya lewat media gitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati lagi. Kemudian ya ini kalau di masa Belanda kan jelas gitu ya, di sekolah-sekolahnya ini mereka memasukkan nilai-nilai agamanya gitu. Pernah juga ya dicitrakan. Jadi zaman saya SD dulu, kalian belum lahir pastinya ya, sekitar tahun 80-an, itu sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an, itu sekolah-sekolah Nasrani, saya dulu SD-nya di Lampung, dulu terkenal ada SD Saverius kalau di Lampung. Kalau di Jakarta apa ya namanya ya? Pokoknya namanya nama-nama Nasrani gitu ya sekolahnya. Nah, itu dia dicitrakan seolah-olah kalau di sekolah Nasrani itu mutu pendidikannya bagus. Kemudian dan mirisnya lagi banyak orang-orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah Nasrani dengan bangganya dia anak saya sekolah di sekolah ini, kalau di Lampung Saverius, anak saya sekolah di apa gitu kan. Terus seolah-olah kalau sekolah di madrasah itu kumuh gitu kan. Zaman dulu sih tahun 80-an 90-an itu seperti itu. Seolah-olah madrasah itu kumuh, akhirnya mereka berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah Nasrani. Padahal pada saat itu belum ada kebijakan pendidikan seperti sekarang. Dalam artian nih kalau sekarang nih ya, misalnya di sekolah negeri deh, di SD atau di SMP SMA, kan itu siswanya beragam ya. Karena sekolah umum kan agamanya beragam. Karena mayoritas siswanya Islam, biasanya agama yang diajarkan di pelajaran agama adalah pelajaran agama Islam. Tetapi kalau ada siswa yang beragama Kristen atau Hindu atau Buddha, walaupun cuma beberapa orang, itu wajib sekolah untuk menyediakan guru agama sesuai agama anak itu. Jadi anak itu diajarkan sesuai agama dia gitu ya. Walaupun cuma 2 orang, 3 orang gitu kan, itu harus ada. Nah, ini beda dengan yang saya ceritakan tahun 80-90-an itu tadi. Jadi, ya kalau di agama sekolah Nasrani, guru agamanya guru Nasrani. Jadi, agama yang diajarkan adalah agama mereka gitu kan. Padahal anak-anak usia sekolah itu pondasi keagamaannya itu belum mateng ya. Apalagi kalau di rumahnya orang tuanya tidak menerapkan pembelajaran agama dengan baik gitu ya. Ya wallahu a'lam gitu. Itulah mungkin yang banyak orang yang akhirnya murtad saat itu gitu kan. Ya karena pendidikan paling dini itu kan ya di sekolah gitu, setelah dari keluarga. Oke, kita lanjut ke cikal bakal pendidikan Muhammadiyah. Nah, ini awalnya melalui pengajian yang sifatnya sederhana yang dipimpin atau dibimbing langsung oleh Ahmad Dahlan. Kemudian cita-cita pembaharuan dalam pendidikan ini dilakukan secara terus-menerus ya oleh Ahmad Dahlan melalui pengajian ataupun lembaga pendidikan. Kemudian pendidikan yang dikelola Muhammadiyah pada era kolonialisme Belanda itu tadi itu ya sifatnya adalah modern teosentris. Jadi satu sisi pendidikannya dikelola dengan mengadopsi kurikulum, sistem pendidikan, metode pembelajaran, ini dari kurikulum sekolah Belanda. Tetapi di sisi lain juga menjadikan pendidikan agama sebagai kurikulum wajib di sekolah. Gitu. Jadi kalau sekarang ya kayak sekolah-sekolah IT itulah gitu ya. Jadi kurikulum pendidikan umum dipadukan dengan pendidikan agama. Nah kemudian pada proses selanjutnya pendidikan Muhammadiyah ini berkembang dengan pesat ya. Mereka sudah punya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan S1, S2, dan S3 itu Muhammadiyah sudah punya. Yang dulu sekolah kedokteran itu hanya milik pemerintah, bahkan Muhammadiyah sudah punya gitu ya sekolah kampus-kampus kedokteran. Jadi lembaga pendidikan Muhammadiyah ini cukup maju ya dan eksis dari zaman Belanda sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke NU. Nah, kalau NU ini dipelopori oleh para ulama, berdiri sekitar tahun 31 Januari tahun 26. Organisasi NU ini berdiri karena tindakan penguasa baru Arab Saudi yang berpaham Wahabi, kemudian berlebih-lebihan dalam menerapkan pemurnian ajaran Islam. Kemudian Arab Saudi juga melarang sesuatu yang dianggap bid'ah, misalnya dilarang merayakan hari kelahiran Nabi,
dilarang membaca berjanji gitu ya, katanya sebagai kultus individu. Kemudian Arab Saudi juga melarang mazhab selain mazhab Wahabi. Kemudian Arab Saudi ini pengen menjadi kekhalifahan ya, kekhalifahan seperti zaman keemasan Islam dulu. Nah, dan Saudi ini pengen diakui eksistensinya secara internasional oleh negara yang berpenduduk agama Islam. Nah, Indonesia kan mayoritas agamanya Islam ya, walaupun kita bukan negara Islam, tetapi 80-90% penganut agama Islam. Sehingga Saudi ini berkepentingan gitu ya agar Indonesia ini umat Islamnya mengakui Saudi gitu ya, mazhab mazhab Wahabi. Terus, nah kalau bicara tentang umat Islam yang terbesar di dunia itu kan di Indonesia. Terbukti misalnya saat ini sebelum pandemi ini jamaah Indonesia itu kalau naik haji itu nomor 1 paling besar sedunia. Minimal itu 210.000. Itu sekitar tahun 2010 itu udah 210 ribuan gitu ya. Jadi mungkin lebih ya setelah sebelum pandemi itu bisa 210 sampai 220 ribu sekali berangkat gitu ya setiap musim haji. Dan itu paling besar sedunia. Padahal kita bukan negara Islam, tetapi memang umat Islam di Indonesia ini umat Islam yang fanatik gitu ya, dan naik haji menjadi salah satu cita-cita gitu ya, jadi impian, jadi harapan. Kalau di ajaran kita itu kan naik haji bagi yang mampu. Itu bagi yang mampu. Tetapi coba kalian lihat tuh ya. Nggak tahu kalian suka nonton berita nggak? Terutama sebelum pandemi ya, karena selama pandemi ini kan sudah 2 kali, udah 2 tahun pelaksanaan ibadah haji dilarang Saudi gitu ya. Jadi biasanya kalau mau musim haji itu di TV-TV itu ada berita gitu ya, ada ya sebenarnya memotivasi juga ya, misalnya sampai ada sinetronnya kan, tukang bubur naik haji gitu ya, padahal keuntungan dari bubur berapa gitu kan. Kemudian ada misalnya yang ini memotivasi gitu ya, memotivasi ternyata bukan hanya orang mampu, tetapi masyarakat kita yang tidak mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, nabung. Dia cuma berdagang asongan, tapi dia nabung sekian ribu rupiah. Sampai akhirnya 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian uangnya terkumpul bisa naik haji, dan itu menjadi impian gitu ya, impian semua masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Terus kalau sudah naik haji itu di beberapa daerah status sosial itu meningkat gitu. Makanya kalau misalnya ibu-ibu ke pasar tuh, pedagang-pedagang ini tahu aja psikologis orang Indonesia tuh. Bu Haji, mampir belanja Bu Haji gitu. Itu walaupun dia belum haji dikatakan seperti itu, langsung gitu, yang tadinya nggak niat belanja langsung pengen belanja karena dia dipanggil Bu Haji itu tadi itu kan. Terus di Sulawesi juga lebih prestisius gelar haji dibanding dengan gelar sarjana gitu. Jadi mereka lebih dipandang, masyarakat lebih menghormati orang yang sudah naik haji. Kalau di daerah ya, kalau di Jakarta saya lihat nggak terlalu gitu, karena ya di Jakarta kan majemuk ya orangnya, multikultural gitu, udah ya macam-macam dari banyak suku gitu kan. Jadi udah biasa aja. Dulu tetangga saya setiap tahun naik haji biasa aja, setiap tahun umroh biasa aja, nggak heboh kayak di daerah saya misalnya ya. Kalau di kampung ibu saya atau di kampung kakek saya, itu kalau mau naik haji, satu kampung ngiringin. Jadi bikin sedekah dulu, misalnya bikin selamatan gitu ya, ngundang tetangga, mendoakan semoga ibadah hajinya mabrur gitu kan, dipermudah, sehat selamat sampai pulang gitu kan. Terus kalau mau berangkat, jadi udah selamatan, terus udah gitu nanti mereka pas mau berangkat itu ada yang pakai rebana, ada yang pokoknya meriah lah gitu. Tapi kalau di Jakarta enggak. Saya ingat tetangga saya setiap tahun dia umroh biasa aja, kayak keluar kota biasa aja, bolak-balik. Jadi enggak misalnya harus ngadain apa gitu, enggak kayak di daerah. Tapi itu uniknya ya, maksudnya seru aja gitu, sangat menyenangkan melihat fanatisme keberagamaan Muslim Indonesia gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua yang di sini juga
dipanjangkan umur, murah rezeki, suatu saat kita nanti bisa menunaikan ibadah haji ya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, sejarah lahirnya NU, jadi ada 3 alasan besar yang melatar belakangi lahirnya NU tanggal 31 Januari tahun 26. Yang pertama adalah motivasi agama tadi, karena Saudi tadi terlalu banyak permintaannya ya. Kemudian yang kedua, motif mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak yang dianut oleh Muslim Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah motif nasionalisme, karena background-nya tadi masih di masa penjajahan Belanda ya. Bagaimana peran NU dalam pendidikan? Jadi NU ini selain Muhammadiyah tadi merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan yang besar di Indonesia ya. Dan perannya juga sama dengan Muhammadiyah ya tadi, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, tapi bedanya NU dengan Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah tadi sekolahnya itu sekolah formal gitu ya, sekolah umum gitu kan. Nah, kalau NU ini biasanya dia banyak pesantren gitu ya, sampai sekarang juga. Makanya kenapa kalau kalian perhatikan ya, misalnya ada kiai-kiai gitu. Biasanya kiai-kiai itu dari kalangan NU. Kenapa? Karena kan kalau gelar kiai haji itu dari masyarakat ya. Kalau gelar sarjana itu kan ada lembaga pendidikannya. Kalian kuliah, nanti kalian lulus dapat gelar. Tetapi kalau kiai itu biasanya disematkan untuk orang-orang yang punya pondok pesantren. Nah, kalau NU kan dia punya pesantren ya. Kalau Muhammadiyah dia sekolah umum gitu. Makanya biasanya kita lihat itu kalau dia kiai itu rata-rata dia punya pesantren gitu. Nah, dalam anggaran dasar yang tahun 27 nih, anggaran dasar yang awal-awal ya, jadi NU ini menyatakan bahwa bidang NU untuk upaya mencerdaskan sumber daya manusia ini dengan membantu pembangunan pondok pesantren. Jadi memang target mereka adalah menyelenggarakan pendidikan Islam melalui pondok pesantren. Kemudian NU ini adalah suatu wadah perjuangan untuk menentang penjajahan ya, dan termasuk mereka juga berperan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian aktif melakukan dakwah untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian sarana fisik yang dimiliki NU sebagian besar adalah pesantren. Kemudian mereka memobilisasi gerakan NU sebagai respon terhadap sistem pendidikan kolonial. Nah, jadi NU ini kan sebelumnya sudah punya pesantren dan eksis ya. Nah, dengan adanya pendidikan Belanda ini, NU termasuk yang salah satu organisasi yang paling ditekan gitu ya, karena tadi pesantren-pesantren kan di awal tadi sudah saya ceritakan ditekan oleh pemerintah Belanda supaya menepi sampai ke kampung-kampung gitu ya. Jadi tidak ada di kota gitu ya. Nah, selain mendapat tantangan dari sistem pendidikan Belanda, jadi pesantren juga harus berhadapan dengan sistem pendidikan modern Islam. Nah, kemudian akhirnya NU ini lama-kelamaan mau tidak mau ya harus mengakomodasi gitu ya, harus mau menyesuaikan gitu ya. Karena kalau dia tidak mengakomodasi modernisasi pendidikan Islam, maka ya dia akan ditinggalkan gitu. Nah, akhirnya lambat laun pesantren-pesantren NU ini mulai bersistem gitu ya, ada sistemnya, ada kurikulumnya, ada jenjangnya, ada klasikal yang tadinya model sorogan gitu ya di masjid atau di rumah ustadz gitu kan, kemudian kurikulumnya tidak ada yang baku gitu ya. Nah, sekarang harus mulai ini ngikutin gitu ya, ngikutin sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah Belanda gitu ya. Jadi ada jenjang pendidikannya ya, jenjang pendidikan itu kayak SD, SMP, SMA gitu. Kemudian sistemnya kelas, di kelas-kelas gitu. Nah, akhirnya NU ini punya kebijakan ya, mereka ikut dalam kegiatan pembaharuan pendidikan gitu ya. Akhirnya mendirikan madrasah dengan model barat ya. Tahun 59 Komisi Perguruan NU mengeluarkan reglement tentang susunan madrasah NU. Ada madrasah awaliyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah muallimin wusta, madrasah muallimin ulya gitu. Kemudian dan berdasarkan konferensi besar Al-Ma'arif NU tahun 54,
akhirnya mereka juga mendirikan madrasah-madrasah atau sekolah NU, misalnya Raudatul Atfal, terus sekolah rendah atau setingkat SD, ada SMP, SMA, SGB, SGA, SPG. SPG ini sekolah pendidikan guru agama ya kalau nggak salah. Terus MMP, Madrasah Menengah Pertama, Madrasah Menengah Atas. Nah, jadi NU akhirnya ya mengadopsi gitu ya sistem pendidikan Belanda ini. Jadi dia tapi lebih banyak agamanya karena dia bentuknya madrasah. Kalau Muhammadiyah tadi kan dia sekolah umum yang memasukkan kurikulum agama juga gitu. Nah, itu sejarah bagaimana ormas-ormas Islam di Indonesia berperan terhadap pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kita. Kalian ini kan calon-calon guru agama yang nanti akan menjadi tidak hanya guru agama, tetapi juga pemangku kebijakan di bidang pendidikan gitu ya. Entah nanti, ya mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang jadi menteri, menteri agama, menteri pendidikan, ada yang jadi politisi, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Tapi saran saya, yaitu tadi, posisi apapun kalian, tolong diperhatikan tentang pendidikan Islamnya. Misalnya kalau nanti kalian sebagai politisi, ya kalian dengan fungsi legislasinya, dengan fungsi anggarannya, dengan fungsi pengawasannya, itu benar-benar bisa mengangkat derajat pendidikan Islam di Indonesia. Terus misalnya nanti kalian jadi pengusaha, nah sebagai pengusaha, ya bagaimana kalian bisa mengalokasikan misalnya dana CSR kalian, CSR itu Corporate Social Responsibility, itu untuk pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam misalnya gitu. Terus misalnya nanti ada yang jadi kiai, ya nanti bagaimana kalian bisa mencetak kader-kader alim ulama, calon pendakwah, pokoknya semua demi perkembangan pendidikan Islam. Karena menjadi apapun ya itu titik pangkalnya adalah dari pendidikan agama. Orang pintar banyak ya. Orang pintar banyak, orang hebat banyak, orang kaya banyak. Tetapi orang pintar, orang yang yang berakhlak, yang beragama dan mengamalkan ajaran agamanya itu yang harus kita persiapkan gitu ya, sehingga tidak banyak penyalahgunaan kekuasaan, tidak banyak penyalahgunaan wewenang gitu ya, semata-mata semuanya untuk kemajuan agama kita. Demikian perkuliahan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat.